pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan tentang apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, bertalian erat dengan keimaman. Kenapa hal ini menjadi penting, menjadi sangat penting? Karena yang perlu dicetak pada masa-masa sulit nanti, ya, karena ini kan kita berlatih, ya, kena penyakit kayak gini di lockdown, sehingga kita mesti berpikir apa yang mesti dilakukan. Tapi dari sisi kami, para pemimpin, itu sudah jelas ingin mencetak, melahirkan imam-imam yang dikasih oleh Tuhan. Maka sebenarnya kenapa kok ini menjadi sangat penting, saya akan bacakan ya, lewat Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Ini menjadi sangat penting karena ya ini tadi, ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari ya tentang keimaman. Jadi Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kita melihat ayat ini, itu ditulis sekitar zamannya Abraham, itu pada ribuan tahun sebelum Masehi, itu tuh bercerita tentang Lewi. Jadi kalau kita lihat, ini dia ngomong, Raja Salem ini, Melkisedek ini ngomong kepada Abraham bahwa engkau akan menurunkan orang-orang Lewi aja disebut belum, saudaraku. Jadi masih ada di dalam, apa istilahnya, kalau apa? Jadi manusia pun belum, namanya aja belum ada. Tapi penetapannya sebagai imam itu sudah ditentukan. Hebat ya Tuhan itu. Jadi ini yang luar biasa. Jadi keimaman
itu tuh menjadi memiliki arti yang sangat mendasar, dan imam yang dirindukan oleh Allah ada di muka bumi ini memimpin keluarganya, memimpin anaknya, memimpin orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu sudah ditetapkan sekian ribu tahun yang lalu. Baru kalau kita lihat Lewi itu disebut, jadi ini namanya aja belum, saudaraku ya. Ingat, ini Melkisedek berbicara kepada Abraham. Kemudian yang kedua, ada taliannya lagi, ya. Ketika Musa mulai memimpin bangsa Mesir, bangsa Yahudi keluar dari Mesir, Bapak Ibu, Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi Musa ketika membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir, kemudian apa yang dilakukan Musa? Musa menetapkan imam lagi, yaitu siapa? Lewi, yang disebut aja belum. Nah, ini imam yang ada di Perjanjian Lama. Jadi keimaman itu jadi sesuatu yang sangat penting. Ketika zamannya Musa, ya, itu Musa, Abraham ke Musa itu kurang lebih sekitar 1.500 tahunan. Ya, jadi penetapan nubuatan itu nggak main-main. Nah, kemudian disebut lagi, saudara perhatikan. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ya, Ibrani pasal yang ke-7. Supaya kita lebih jelas, ya saudaraku, perlu kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Bunyinya apa? Ini ada kaitannya dari Perjanjian Lama sekarang ke Perjanjian Baru. Nah, ya 9. Jadi ini penetapannya. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Nah, perhatikan saudara, ada kaitannya Abraham, Lewi pada zamannya Musa yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada di dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi ada kaitannya zaman Abraham, zamannya Musa, Lewi, kemudian diperbarui di Ibrani pasal 9. Ya, jadi waktu itu tuh Lewi masih ada di dalam saudaraku, bapak leluhurnya masih dalam tubuh. Jadi belum, tetapi ditetapkan sebagai imam Lewi. Nah, kemudian kaitannya saudaraku, kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9 itu jelas. Jadi kamulah, lihat lagi ya saudaraku supaya lebih jelas. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke berapa tuh? Pasal 2 yang ke-9. Nah, ini jelas sekali ditulis. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya dari Dia. Jadi perbuatan besar dari Tuhan Yesus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Nah, jadi saudaraku, kalau kita lihat kronologisnya, kenapa keimaman jadi penting? Karena sudah ditulis sejak zaman Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, sampai kepada kita. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka. Jadi ketika kita di dalam kondisi yang seperti ini, kita setiap jemaat
harus berperan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar, ya, yang berasal dari Dia dan yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inti keimaman ini menjadi dasar yang sangat penting untuk mencetak hamba-hamba Allah. Ya, jangan jadi orang Kristen biasa, tetapi kita mau benar-benar sore hari ini, pagi hari ini, kita sadar betul bahwa kita dinanti-nantikan Tuhan bukan sebagai orang Kristen biasa, tetapi kita dinanti-nantikan Tuhan sebagai imam, sebagai pemimpin yang menyatakan perbuatan yang ajaib di dalam Dia dan melakukan, memimpin, ya, untuk memenangkan jiwa, untuk kita ini berbagi bahwa hidup kita ini sama dengan kehidupan Tuhan Yesus, dipecah-pecahkan untuk orang banyak. Jadi inti yang saya sampaikan 2 minggu berturut-turut itu tentang keimaman, itu tuh memiliki sesuatu yang esensial. Dan saya berani menggarisbawahi bahwa imam-imam itu mendapatkan privilege dari Tuhan. Dia mendapatkan bagian yang istimewa dari Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain. Jadi saudara tidak perlu khawatir ketika Anda menjadi imam di rumah Anda, menjadi imam bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, ya, bagi tetanggamu, mungkin yang sudah bertobat, Anda pimpin, Anda bawa, ya, maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Imam memperoleh janji yang daripada Tuhan. Imam memperoleh keistimewaan. Dia dapat paha bawah dan dada atas dari korban persembahan. Jadi imam tidak pernah kelaparan, saudaraku. Dan imam harus hidup kudus. Dan imam yang memimpin seluruh jemaat Allah untuk mengenal Dia secara benar. Jadi jemaat Pondok Daud tidak dididik untuk jadi orang Kristen biasa, orang yang meratap-ratap, tidak. Tetapi saudara perlu sadar bahwa Anda orang penting. Anda sudah ditetapkan sejak jauh-jauh hari pada zaman Abraham ketika dia berjumpa dengan Melkisedek, yaitu siapa? Tuhan Yesus, Raja Agung yang memberkati Abraham, Raja Agung yang memberkati keturunannya, yaitu Lewi, Raja Agung yang memberkati kita semuanya. Ini saudaraku inti yang ingin saya sampaikan, menyinggung tentang keimaman. Meskipun waktunya tidak panjang, tetapi paling tidak saudara bisa menangkap arti panggilan sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Saya yakin, percaya, pelajaran yang singkat ini memperjelas panggilan Anda semuanya. Panggilan jemaat Pondok Daud untuk tidak main-main, hidup kudus sebagai imam yang agung. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami semuanya, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus melimpah turun atas hidup kami. Dan hidup kami bukan sekedar untuk menjadi berkat, tetapi akan melakukan perkara-perkara yang besar yang datang daripadamu. Terima kasih, kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan merubah kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, orang mengatakan ini sulit, tetapi imam-imam tetap mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.